Setelah mendapatkan boneka jiwa darah, Lindong pergi meninggalkan provinsi Great Desolate Besar. Xiao Diao yang duduk di atas kepala Xiao Yan tiba-tiba berkata, "Lindong, apakah kamu berencana untuk kembali ke kota Yan sekarang?" Kemudian Lindong menjawab, "Pertemuan klan akan diadakan 4 bulan lagi, mungkin dengan kecepatanku sekarang, aku hanya butuh 1 bulan untuk sampai ke sana. Tetapi ayahku dan keluarga cabang lainnya pasti akan berangkat pada beberapa bulan sebelumnya, itu karena Lin Clan berada di provinsi Great Flame dan cukup jauh dari provinsi Tiandu, kecepatan mereka juga tidak secepat aku saat ini, jadi, jika aku kembali sekarang, aku pasti akan tiba lebih dulu. Sementara masih ada 3 bulan tersisa, aku memanfaatkan waktu itu untuk melanjutkan pelatihanku." Lindong tahu bahwa kali ini, ayahnya dan semua keluarga cabang lainnya akan menuju ke pertemuan Lin Clan. Pada acara itu, mungkin karena status rendah mereka, mereka tahu bahwa mereka kemungkinan akan diejek atau dipandang rendah. Namun, mereka tetap memilih untuk datang. Itu karena mereka percaya bahwa kali ini, mereka akan dapat mengangkat dada mereka dalam pertemuan klan dan menunjuk pada orang yang paling mempesona di arena dan mengatakan kepada orang lain bahwa dia berasal dari keluarga Lin mereka. Lindong tahu bahwa dia memikul harapan yang berat. Karena itu, kali ini, dia tidak mau mengecewakan mereka. Dia jelas tahu betapa tangguh Lin Langtian, kali ini, dia harus mendorong dirinya ke kondisi puncaknya sebelum pertemuan klan. Saat ini, dia telah mencapai puncak Jade Thunder Body. Namun, dia belum maju ke langkah terakhir, yang juga merupakan yang paling kuat, yaitu Great Sun Thunder Body. Jika dia bisa berhasil menguasai tubuh Great Sun Thunder, kehebatan fisiknya akan sekali lagi melonjak jauh. Kemudian Lindong bertanya kepada Xiao Diao. "Xiao Diao, apa kamu tahu bagaimana cara menguasai Great Sun Thunder Body?" Xiao Diao menjawab, "Baiklah, karena kamu ingin sekali menguasai Great Sun Thunder Body, caranya adalah kamu harus mengumpulkan 5 jenis darah esensi binatang iblis. Dan kekuatan 5 binatang iblis ini harus sudah mencapai tahap manifestasi. Selain itu, darah esensi utama di antara mereka harus mencapai tahap manifestasi tingkat lanjut." Lindong kembali bertanya, "Namun darah esensi binatang iblis ini tidak mudah diperoleh?" Xiao Diao pun menjawab, "Bukankah Tewas Telan kuno tidak jauh dari sini, dan kebetulan ada keranaga kuno di sana? Mari jadikan binatang itu korban utamanya. Kita pernah dibuat lelah oleh binatang itu, kini saatnya kita untuk membalas apa yang dia lakukan dulu terhadap kita." Lindong pun menjawab, "Baiklah. Mari kita langsung menuju ke sana." Setelah sampai, Lindong perlahan-lahan turun di atas sebuah lembah besar sementara dia secara apatis menatap ke arah lembah, di mana aura tirani yang luar biasa menyebar dan sosok hitam raksasa samar-samar terlihat. Lindong menatap sosok raksasa di lembah dan melambaikan lengan bajunya. Di bawah kendalinya, sebuah batu gunung raksasa turun dengan kejam dan menabrak sosok hitam itu. Seketika binatang iblis itu langsung tidak berdaya sebelum tubuhnya langsung tersungkur ke tanah. Sosok keranaga kuno yang tadinya menjadi tirani di Wasteland kuno, sekarang menjadi bangkai yang tak berguna oleh serangan Lindong. Setelah mendapatkan darah esensi keranaga kuno tanpa menggunakan terlalu banyak upaya, Lindong bergegas menuju daerah lain di Provinsi Great Desolate tanpa berhenti untuk beristirahat, sebuah pegunungan di mana tahap manifestation Demonic Beast berada, yaitu Pegunungan Devil Cloud. Di dalam pegunungan itu terdapat tahap manifestasi awal binatang iblis, yaitu iblis angin Wind Leopard. Setelah pertempuran besar, hasil akhirnya tidak terlalu mengejutkan. The Devil Cloud Wind Leopard yang telah menyebabkan beberapa pembantaian sebelumnya, kini telah kehilangan nyawanya di tangan Lindong, dan darah esensinya juga sepenuhnya diambil. Setelah itu Lindong pergi ke tempat lain yaitu Pegunungan Ice Devil. Di tempat itu terdapat binatang iblis Ice Devil Dragon yang kekuatannya sudah mencapai manifestasi tingkat lanjut. Dengan jari surgawi dan simbol pelahap yang digunakan, Lindong berhasil mengalahkannya dan mengambil darah esensinya. Selama seminggu total 5 darah esensi binatang iblis telah didapatkan oleh Lindong. Selama 1 minggu itu juga, Provinsi Great Desolate Besar digemparkan oleh tindakan Lindong ini. Para binatang iblis yang selama ini meresahkan bagi mereka, semua telah dibunuh habis oleh Lindong. Kali ini Lindong menjadi penyelamat bagi mereka, dan tindakan Lindong ini sangat memberi manfaat besar bagi mereka.
Mungkin nama Lindong di Provinsi Great Desolate akan sulit dihapus dari sejarah mereka sebagai pahlawan. Selanjutnya kita beralih ke Lindong. Lindong duduk diam di puncak gunung hijau. Matanya tertutup di saat berkultivasi, setelah hampir 2 jam matanya kembali terbuka. Setelah itu Lindong melambaikan lengan bajunya saat 5 bola darah esensi dari berbagai warna perlahan-lahan melayang di depannya. Darah esensi ini menggeliat, membentuk berbagai macam binatang. Xiao Diao, bisakah kita mulai sekarang? Ucap Lindong bertanya. Xiao Diao menjawab. Siapkan dirimu. Kita akan melihat apakah kita bisa mengandalkan kekuatan darah esensi ini untuk kamu bisa sepenuhnya menguasai Great Sun Thunder Body. Xiao Diao melayang di antara 5 gumpalan darah esensi binatang iblis sebelum dia mengambil tas Qian Kun milik Lindong. Kemudian setelah itu Xiao Diao berkata untuk menjelaskan. Darah esensi binatang iblis ini sangat kuat. Meskipun kamu memiliki perlindungan simbol leluhur, kamu masih tidak akan dapat memaksimalkan transformasi tulang dan sumsum kamu kecuali darah esensi bergabung secara menyeluruh di dalam diri kamu. Jadi, kamu harus bergantung pada kekuatan formasi yang kubuat. Seperti sebelumnya Xiao Diao menggunakan pil Yuan yang ada di tas Qian Kun untuk membuat formasi, Xiao Diao mengambil 200.000 pil Yuan murni dan ditambah 100 pil Nirvana yang diterbangkan ke tengah formasi. Melihat 100 pil Nirvana diambil, ekspresi Lindong terlihat sedih. Mungkin jika hanya 200.000 pil Yuan murni, dia tidak akan merasa keberatan. Tetapi seluruh koleksi pil Nirvana milik Lindong hanya berjumlah 1.800. Dengan 100 pil ini diambil, koleksinya menyusut dengan cepat. Alasan Xiao Diao menggunakan pil Nirvana adalah, energi yang terkandung dalam 100 pil Nirvana jelas jauh lebih unggul daripada 200.000 pil Yuan murni. Seluruh formasi dibangunkan dengan penambahan darah iblis, memancarkan suara berdengung. Sinar cahaya menembak ke 5 gumpalan darah iblis. Di bawah kekuatan energi dari pil Yuan murni dan pil Nirvana, 5 gumpalan darah iblis mulai mendidih. Tiba-tiba, darah iblis berdenyut dan seberkas cahaya merah menyala mengalir dari sana seperti pilar. Lindong, bersiap-siaplah. Proses mengendalikan tubuhmu dengan darah iblis ini akan sangat menyakitkan. Tapi kau harus bisa bertahan di sana. Marten kecil berteriak dengan panik saat dia menatap sinar merah yang mengalir ke arah Lindong. Lindong pun menjawab dengan sungguh-sungguh. Baiklah, aku akan berusaha. Lindong menghisap udara dingin yang dalam. Pada saat berikutnya, sinar cahaya yang menyala menghantam tubuhnya. Setelah itu sensasi mendidih yang kuat dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Sinar merah mirip dengan api, membakar tubuh Lindong dengan panas yang mengerikan. Namun sementara rasa sakit yang membakar seperti itu tak tertahankan, Lindong bisa melihat bahwa semua otot, sel dan tulangnya menjadi lebih kuat dan kencang pada tingkat yang lambat dan bertahap. Selain itu, yang paling mengejutkan Lindong adalah bahwa aliran dingin benar-benar dipaksa keluar dari otot dan tulangnya dan dinetralkan oleh energi merah ini. Di puncak, formasi besar melayang, seberkas cahaya merah menyala mengelilingi Lindong di dalamnya. Seluruh formasi beroperasi dalam kapasitas penuh, menggabungkan energi dari pil Yuan murni, energi Nirvana dari pil Nirvana dan agresi darah iblis ke dalam energi merah berapi aneh yang dituangkan pada Lindong, menahan tubuhnya tanpa henti. Seiring waktu berlalu, tubuh Lindong berubah menjadi lapisan kaca yang cemerlang. Memantulkan kilau mencolok ketika cahaya merah menyala bersinar di atasnya. Panas yang mengerikan terus memancar darinya. Seperti disebutkan oleh Xiao Diao, percobaan dengan api ini berlangsung cukup lama. 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Tubuh Lindong tidak bergerak 1 inci di dalam tekanan cahaya merah. Kecemerlangan seperti gelas di tubuhnya meningkat intensitasnya dari hari ke hari, hingga mengembun menjadi zat padat yang menempel di tubuhnya. Matahari menggantung tinggi di langit. Xiao Diao duduk di punggung Xiao Yan, berjemur dengan malas. Dia melihat ke arah Lindong, tidak terasa Lindong telah berada di dalam formasi selama 2 bulan penuh, durasi ini sudah melebihi harapan Xiao Diao. Kekuatan formasi hampir habis. Bahkan kekuatan darah iblis mulai mengering. Apakah bocah ini belum menyerah juga? Xiao Diao bergumam sendiri ketika menatap Lindong. Tidak berselang lama saat Xiao Diao berucap, tiba-tiba suara retakan terdengar dari lapisan batu giok yang membungkus tubuh Lindong.
Xiao Diao dan Xiao Yan langsung mengangkat kepala mereka dengan penuh semangat, menatap tajam ke arah Lindong. Saat potongan batu giok jatuh, cahaya silau langsung meledak dari bawah kulit giok. Cahaya itu mirip dengan matahari yang terik. Di bawah gelombang kekuatan itu, batu-batu raksasa dari puncak itu meledak menjadi abu. Cahaya seperti matahari berangsur-angsur naik dari puncak gunung sementara riak energi yang kuat yang bisa dilihat dengan mata telanjang terus menyebar keluar, seperti badai energi yang menyelimuti puncak gunung. Sinar matahari yang terik tumbuh semakin menyilaukan, sampai pada titik tertentu ketika akhirnya mencapai puncaknya. Ketika cahaya mencapai batas kecerahannya, cahaya itu akhirnya mulai melemah secara perlahan. Pada akhirnya, lingkaran cahaya menyusut ke belakang, sepenuhnya kembali ke sosok yang duduk di tengah-tengah formasi. Hanya ketika cahaya redup barulah mereka akhirnya dengan jelas melihat sosok Lindong di dalam. Mata Lindong berangsur-angsur terbuka, kemudian dia perlahan berdiri dan pada saat itu, dengan kakinya saja menginjak puncak gunung ini, Lindong bisa menghancurkan seluruh gunung ini. Kekuatan yang sangat mengerikan. Lindong melayang di udara, menatap retakan besar di puncak gunung sementara kegembiraan terlihat di matanya. Setelah menguasai Great Sun Thunder Body, tubuh fisiknya sekali lagi menjadi lebih kuat. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan tanpa menggunakan Yuan Power, dia akan mampu menerbangkan praktisi tahap setengah manifestasi dengan satu pukulan saja. Kita beralih ke Xiao Diao. Xiao Diao menganggukkan kepalanya dengan takjub ketika ia duduk di kepala Xiao Yan dan menyaksikan kehancuran yang telah dilakukan Lindong. Setelah itu dia berkata, "Lindong, akhirnya kamu berhasil menguasai Sun Thunder Body, kini kekuatanmu juga bertambah kuat. Aku rasa ini tidak terlalu buruk, tubuh guntur matahari besar hanya merupakan tubuh kelas atas yang meningkatkan seni bela diri. Kekuatan beberapa kelas manifestasi sepenuhnya menguasai meningkatkan seni bela diri bahkan lebih kuat, sehingga bahkan mengangkat gunung akan menjadi sesuatu yang mudah. Aku pernah melihat seorang praktisi yang berspesialisasi dalam kultivasi tubuh fisik. Kultivasi Yuan Power-nya bukan hal yang istimewa, tetapi pukulan darinya dapat mengubah praktisi panggung nirvana menjadi kabut berdarah." Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia secara alami mengerti meskipun Great Sun Thunder Body yang dia praktekkan sangat kuat, itu masih jauh dari yang terbaik, tapi tetap saja, itu menjadi salah satu kebanggaan yang dia peroleh. Setelah bergembira dengan pencapaiannya kali ini, Lindong mulai bertanya kepada Xiao Diao. "Xiao Diao, sudah berapa lama pelatihanku berlangsung?" Xiao Diao menjawab, "Sudah sekitar 2 bulan." Lindong membalas dengan ekspresi terkejut. 2 bulan? Xiao Diao, sudah saatnya kita berangkat ke Provinsi Great Yan, kalau tidak, aku mungkin akan merindukan pertemuan klan. Lindong langsung melompat ke punggung Xiao Yan dan berkata, "Xiao Yan, ayo pergi, kita langsung menuju Provinsi Great Yan." Ketika mendengar perintah Lindong, Xiao Yan segera menjawab dengan geraman rendah. Sayap darahnya mengepak saat berubah menjadi kilatan cahaya darah dan menghilang ke cakrawala.